Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Manggarai, tepatnya di bawah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Walaupun secara target operasional dari LRT Jakarta fase 1B di bulan Agustus, ya untuk kawasan Manggarai sendiri masih dalam pekerjaan penyambungan ataupun integrasi akses dengan halte Transjakarta dan juga stasiun KAI Manggarai menggunakan Skywalk. Dan barusan rangka-rangkanya dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan tiang-tiang yang lebih kecil ataupun pilar-pilar yang berada di samping dari pilar yang cukup besar dari layang LRT Jakarta fase 1B. Nah, posisi dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai sendiri telah bergeser ke arah timur yang sebelumnya agak ke kiri ya di ujung Jalan Minangkabau. Dengan begitu maka jarak Skywalk ataupun jarak jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan stasiun LRT Jakarta ke halte Transjakarta menjadi lebih dekat. Kemudian terusan ke arah stasiun KAI Manggarai ini kemungkinan akan menggunakan JPO yang lama. Mudah-mudahan dapat direvitalisasi sehingga menampung para penumpang lebih banyak pada saat pindah moda transportasi. Nah, halte bis Transjakarta di kawasan Manggarai juga masih menggunakan halte sementara yang nanti akan dipindah. Kemudian di sepanjang Jalan Tambak ini ada keramaian ya. Kemarin sempat ada keributan warga yang ada di sini dengan warga lainnya. Namun untuk pekerjaan di sepanjang Jalan Tambak masih tetap berlanjut, terutama untuk penataan kawasan di bawah tiang-tiang ataupun di bawah layang LRT Jakarta menjadi jalur kembali yaitu bis-bis Transjakarta. Nah, jalur ini sudah dicor ulang karena sebelumnya sempat mungkin terbongkar atau rusak dikarenakan adanya alat-alat berat yang bekerja ya di kawasan ini pada saat konstruksi dari layang LRT Jakarta. Area masih ditutup karena pekerjaan perapian dan penataan akses jalan bis Transjakarta masih belum selesai sepenuhnya. Di bagian tengah median jalan itu mulai dipasang batu-batu kanstin dan mulai dipadatkan area di antara pilar dengan pilar lainnya sehingga menjadi pemisah ya antara jalur Jalan Tambak yang kita lewati yang ke arah Manggarai dan dari arah Manggarai menuju ke arah Matraman. Di bagian ujung sambungan layang LRT Jakarta Manggarai yang ke arah Jalan Tambak di sini masih ada rangka-rangka besi di bagian pinggir untuk proses pelebaran pengecoran lantai yang nantinya bisa ditempatkan bantalan rel dan juga rel LRT Jakarta. Kemudian selebihnya ini sudah selesai dicor dan sudah mulai dilanjutkan untuk pekerjaan pembuatan parapet ataupun pagar pembatas ya. Untuk alat-alat berat kita masih lihat ya di bagian atas seperti kren dan juga mungkin ada truk yang dinaikkan agar mobilitas material-material yang dipergunakan pada saat konstruksi itu dapat lebih cepat dan lebih mudah diangkut. Nah, ini kalau dari atas, kalau kita perhatikan dari lantai paling atas stasiun KRL KAI Manggarai, pekerjaan parapet masih berlangsung dari arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai di sana. Kemudian berlanjut ke arah Jalan Tambak, ada 2 kren di sini. Lalu ada truk kren juga. Untuk keselamatan para pengendara di bagian bawah, ini area bagian pinggir dilengkapi dengan net ataupun safety net. 5119 Charlie jalur 2 sinyal pelan Boyan 5 diizinkan berangkat. 1520 di jalur 11 sinyal pelan Boyan 5. Dengan adanya stasiun LRT Jakarta fase 1B dan integrasi dengan halte Transjakarta Manggarai serta KRL Manggarai, diharapkan kawasan yang ada di sekitar Pasaraya Manggarai menjadi lebih hidup kembali seperti semula. Kemudian satu lagi adalah pemanfaatan ataupun optimalisasi terminal Manggarai yang saat ini mungkin tidak dipergunakan. Tadi yang kita lihat di awal, bagian bawah ataupun akses di dekat eskalator mulai dibongkar dan diberi pagar. Nah, ini kita belum tahu nanti fungsinya seperti apa dan akan kita pantau bersama ya. Untuk layangnya seperti desain awal, tinggi dari permukaan layang kereta KRL ini adalah 11 meter.
dan ini memadai untuk kereta KRL, ditambah lagi dengan jaringan kabel atasnya ya. Lalu untuk tinggi pilar yang ada di seberang sana berada di pinggir Kali Ciliwung adalah 28 meter. Jadi memang dari arah Jalan Tambak ini jalur layang LRT Jakartanya menanjak menuju ke arah Manggarai. Kemudian ke arah Stasiun Matraman ini lebih turun, dan menuju ke arah Pramuka juga sama. Jadi khusus di sini memang lebih tinggi dibandingkan dengan layang LRT Jakarta lainnya, selain yang ada di dekat lintasan di atas tol Wiyoto Wiono di sekitar Pramuka Pemuda. Persiapan langsung tujuan Stasiun Tebet, Cawang, Duren, Kalibata, Pasar Minggu, Depok, Citayam, Bogor. Bila melihat kesiapan dari proses pengecoran dan juga lanjutannya pekerjaan parapet dan lainnya, kemungkinan besar untuk kawasan Manggarai ya mungkin harus menunggu untuk bisa siap atau dioperasikan terlebih dahulu pada bulan Agustus mungkin ya. Tapi harapan kita tentu dapat dioperasikan secara bersamaan dengan target yang hendak dicapai. Baik, untuk span ataupun bentangan pilar 161 dengan pilar 160B di atas pintu air Manggarai itu adalah 80 meter. Tapi sepertinya agak lebih dari itu, dan strukturnya membentang menggunakan girder baja yang pada awal konstruksinya ditopang oleh shoring namanya, atau juga penopang sementara dari rangka-rangka besi pada saat persiapan konstruksi. Untuk akses menuju ke stasiun Manggarai, di sini kita sudah berada di dekat stasiun ya, sudah ada rangka-rangka besi untuk keperluan eskalator, dan bagian dinding sudah ditutup dengan baik dan estetik sekali menggunakan ornamen-ornamen berbentuk memanjang berwarna abu-abu. Masuk ke Jalan Galunggung, di sini dilengkapi dengan anak tangga zigzag, kemungkinan besar dipergunakan sebagai akses darurat saja, seperti lokasi-lokasi stasiun lainnya yang kita perhatikan. Nah, area di bagian bawah dari manuver trek layang LRT Jakarta ini masih belum dibuka di Jalan Sultan Agung yang menuju ke arah Galunggung. Area di bagian pinggir ini kembali kita usulkan untuk dapat direvitalisasi, kemudian trotoarnya dapat dimanfaatkan oleh para pejalan kaki dan para pedagang menggunakan lahan-lahan yang selain trotoar untuk beraktivitas ataupun berdagang. Untuk layang LRT Jakarta yang ada di sini hanya dipakai nantinya sebagai jalur manuver, ataupun kereta LRT akan menuju ke sini dan kembali ke area keberangkatan ya, setelah dari area kedatangan di stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Kemudian terusan dari pilar 186B ini yang kita tunggu konstruksinya nanti akan dimulai di tahun 2027, meneruskan layang LRT Jakarta ke arah Duku Atas. Jalurnya masih akan menggunakan median jalan kalau kita perhatikan dari desain yang ada, dan stasiun ujungnya itu berada di dekat Wisma BNI. Nah, awal desain yang kita perhatikan untuk stasiun LRT Jakarta itu ada di dekat landmark ya, ataupun gedung kembar di sana. Mungkin akan diintegrasikan dengan JPM ataupun jembatan penyeberangan multiguna ya pada waktu itu. Namun saat ini untuk stasiunnya digeser ke arah Wisma BNI dan diintegrasikan nanti dengan jembatan donat. Ya, bendera partai sudah mulai banyak. Nah, pada saat meneruskan layang LRT Jakarta ke Duku Atas akan bertemu dengan ini flyover ataupun jembatan yang menghubungkan Jalan HR Rasuna Said dengan Jalan Hos Cokro Minoto di kawasan Menteng. Berarti akan lebih tinggi di sekitar sini dan akan lebih tinggi lagi di dekat jembatan penyeberangan multiguna. Namun karena sudah berpengalaman ya, harusnya tinggal dilanjutkan saja sehingga integrasi-integrasi dengan moda transportasi di kawasan Duku Atas dapat berlangsung. Karena tentunya penumpang yang akan menuju ke Sudirman kalau harus menyambung 2 kali, maka akan memakan waktu tambahan ya. Tapi kalau sekali naik dari arah Jakarta Utara menuju ke arah Duku Atas, kemudian mungkin kantornya sudah berada di sekitar sana, akan lebih mudah. Ditambah lagi kalau ke MRT atau juga ke LRT Jabodebek, tinggal turun di sini dan naik moda transportasi lainnya.
Ada harapan dan masukan untuk stasiun di antara stasiun Duku Atas di depan sana, itu ada BNI ya. Berarti nanti LRT Jakartanya terus ke atas dari jembatan yang menghubungkan Tamrin Sudirman ini dan sampai di samping BNI, maka stasiunnya ada di kanan kita. Ada satu stasiun lagi di tengah, yaitu stasiun Halimun. Stasiun ini untuk mengakomodasi para penumpang yang ada di sekitar area ini, sehingga tidak perlu ke ujung ke arah Duku Atas atau juga ke arah Manggarai. Kita sudah berada di dekat Halimun. Area di bagian pinggir Kali Ciliwung ini sudah lebih rapi ya dari dulu awal pada saat kita melewati kawasan di sepanjang Jalan Sultan Agung dan juga dari arah Jalan Galunggung. Dulu ada pagar-pagar BRC ataupun pagar-pagar besi-besi tipis saja, kemudian areanya penuh dengan semak belukar. Nah, untuk oknum-oknum masyarakat yang masih melawan arah, mulailah ya berdisiplin dan mematuhi aturan lalu lintas, karena kalau arus lalu lintas padat dari arah sebaliknya maka akan berbahaya bagi kendaraan tersebut. Barusan di sini sudah dibuka juga untuk bisa putar balik ya. Namun kendaraan-kendaraan tersebut lebih memilih shortcut dibandingkan dengan harus ya memutar agak jauh. Area di Jalan Sultan Agung di sini sudah dibuka sampai ke bagian tengah. Kita perhatikan untuk batu-batu kansin juga sudah mulai dipasang di bagian median jalannya di bawah pilar-pilar layang LRT Jakarta. Di bagian pinggir ini masih ada gubuk-gubuk ya. Mudah-mudahan ikut ditata seiring dengan selesainya LRT Jakarta fase 1B. Kita lanjutkan perjalanan ke arah stasiun Manggarai. Di bagian tengah ini masih ditutup, adanya konstruksi dari anak tangga zigzag yang tadinya akan dipakai kemungkinan untuk emergency exit ya. Lalu untuk jalur kendaraan bermotor sudah menggunakan arah yang sesuai dengan sebelumnya. Hanya saja di bagian pinggir kalau bisa dilakukan revitalisasi trotoar dan juga penataan tanaman-tanaman ya, sehingga lebih rapi, lebih asri dan tetap hijau. Nah, sambungan dari LRT Jakarta ke arah halte Transjakarta dimulai dari sini dengan adanya rangka-rangka besi yang sudah disiapkan yang akan menjadi skywalk ataupun sky bridge. Hanya saja posisinya kalau kita lihat dari pilar-pilar kecil itu seperti langsung menabrak pilar besar. Kemungkinan akan dibelokkan ya ke arah sisi dari pilar besar tersebut dan disambung kembali menuju ke pilar kecil berikutnya. Sampailah ke arah halte Transjakarta Manggarai, nanti mungkin akan dihubungkan dengan jembatan penyeberangan orang yang sudah ada sebelumnya. Halte bis Transjakarta masih menggunakan yang sementara yang di samping kanan kita ini, sedangkan yang di kiri ini masih ditutup. Untuk area di depan eskalator Terminal Manggarai ini sedang ada pekerjaan, nampaknya pengecoran ya. Mudah-mudahan ini bagian dari optimalisasi Terminal Manggarai menjadi area-area transit, sehingga memudahkan, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mobilitas naik ke area stasiun atau juga ke halte Transjakarta. Arus kendaraan dibagi dua. Untuk kendaraan yang lebih kecil masih bisa melewati area sempit ya di antara halte Transjakarta dengan Terminal Manggarai. Sedangkan untuk kendaraan yang lebih besar itu menggunakan area yang tadi dibelokkan di depan Pasaraya. Di bagian pinggir ini masih ada pekerjaan lanjutan yang kita lihat, masih ada alat-alat berat di sana ditempatkan. Baik, dari sisi Jalan Minangkabau menuju ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai, di sini sudah ada eskalator ditambah dengan akses anak tangga sedikit ke arah jalan untuk menjadi laluan masyarakat menuju ke dalam stasiun. Langsung ketemu dengan lantai pertama di mana ada pemasangan ornamen-ornamen ya untuk dinding stasiun tersebut. Di bagian atas sudah ada kaca-kaca. Yang kita lihat itu adalah area peron ataupun platform yang nantinya dipergunakan masyarakat naik turun rangkaian kereta.
Satu lagi ada anak tangga juga yang kita lihat di bagian depan. Ini kemungkinan dipakai untuk akses karena tersambungnya ke lantai pertama pada saat naik ke area stasiun ataupun lantai concourse. Nah, area di bagian samping ini sebenarnya ada lubang atau galian yang lumayan ya kalau kita perhatikan, namun belum diketahui untuk dipergunakan sebagai lokasi apa nantinya. Dan ini adalah awal video kita dari arah Jalan Minangkabau masuk kembali ke arah Manggarai. Di bagian pinggir rangka-rangka besi sudah terpasang dan ada pilar-pilar kecil yang berada persis di samping pilar-pilar besar. Pilar-pilar kecil ini untuk JPO, Skywalk ataupun Skybridge. Setelah selesai tentu kita harapkan juga akses jalan di sini lebih mulus ya, seperti sebelumnya pada saat sebelum area ini ada konstruksi. Jadi arus lalu lintas kendaraan-kendaraan yang lewat di kawasan Manggarai menjadi lebih lancar. Satu lagi yang penting adalah penataan area di Jalan Manggarai Utara di sini. Karena stasiun Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral dan akses yang penting menuju ke stasiun sentral adalah akses yang lebar dan lancar. Tampak di bagian atas sambungan akhir dari segmen-segmen steel box girder ke arah ujung dari pilar portal di Jalan Tambak. Layang LRT Jakarta di sini sedang dalam tahap persiapan, mungkin sudah akan mulai pengecoran. Kemudian Jalan Tambak sendiri ini nanti akan dibuka mudah-mudahan di bulan depan. Dan area di bagian tengah akan kembali dipergunakan oleh bis Transjakarta. Kita akan putar balik. Area di bagian pinggir trotoarnya juga sudah banyak yang dipergunakan untuk kegiatan lainnya, berdagang, menempatkan barang-barang atau untuk parkir kendaraan, dan sudah banyak yang rusak. Nah, ini memang bukan tanggung jawab LRT Jakarta, tetapi mudah-mudahan dapat perhatian dari pemerintah, terutama Dinas Bina Marga, untuk menata kawasan ini. Karena yang kita lihat sudah banyak area-area lainnya yang ditata oleh Dinas Bina Marga DKI. Semangat! Nah, ini area di bagian pinggir jembatan dimanfaatkan untuk berdagang ataupun berjualan. Kalau Manggarai menjadi stasiun sentral, maka harusnya keadaan yang ada di sini tentunya lebih aman, lebih lancar, lebih lebar, dan lebih mudah dilewati. Termasuk yang ini ya. Ini adalah Jalan Tambak yang ada ke arah Matraman, dan ini kejadian di beberapa hari lalu pada saat adanya bentrok antar warga yang ada di kawasan Matraman. Namun yang kita lihat untuk pekerjaan jalur bis Transjakarta sudah banyak yang selesai di bawah layang LRT Jakarta di Jalan Tambak. Nanti bis Transjakarta tidak lagi mungkin harus manuver masuk Jalan Slamet Riyadi, tapi bisa langsung ke kanan di area ini tembus sampai ke arah Pramuka. Masuk ke stasiun Matraman, kita lihat untuk aksesnya di sisi utara tidak ada pekerjaan lanjutan, tetapi fokus untuk akses yang ada di dekat Masjid Matraman yang kemarin juga ada keributan di sana, berupa anak tangga di pertigaan dan juga eskalator. Nah, ini adalah akses untuk menuju ke stasiun Matraman. Akses ini juga akan dipanjangkan berupa JPO, Skywalk ataupun Skybridge. Sudah ada tiang-tiang kecilnya di sini untuk disambungkan dengan halte bis Transjakarta di Simpang Matraman di bawah flyover Pramuka di sana. Ini kendaraan belum bisa lewat ya karena ada keributan antar warga, bentrok. Kemudian ditutup oleh para petugas karena masih adanya aktivitas pengamanan di kawasan tersebut. Karena kalau lewat di area bentrok mungkin ada bakar-bakaran dan lainnya. Ini yang kasus di dekat masjid kemarin yang menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.